Selamat datang di The Debate. Oke, jadi wacana kita hari ini berpusat pada glukosa atau ya yang biasa kita sebut gula darah. Kalau kita lihat materi sumbernya, kan kelihatan jelas bahwa lonjakan glukosa yang tidak terkendali itu jadi biang keladi dari banyak sekali masalah. Mulai dari ngida manis yang nggak ada habisnya, capek terus-terusan, sampai penuaan dini, peradangan, bahkan masalah kesehatan mental. Ini membawa kita ke pertanyaan utama. Apakah mengelola lonjakan glukosa lewat strategi makan tertentu itu adalah fondasi paling dasar untuk kesehatan fisik dan mental, atau jangan-jangan pendekatan ini terlalu menyederhanakan sistem biologis kita yang luar biasa rumit? Nah, posisi saya di sini, saya akan berargumen bahwa mengendalikan glukosa adalah intervensi paling kuat dan mendasar yang bisa kita lakukan untuk kesehatan kita saat ini. Dan saya akan mengambil posisi sebaliknya. Saya berpendapat bahwa fokus tunggal pada glukosa itu berisiko membuat kita buta terhadap pilar-pilar kesehatan holistik lain yang sama pentingnya. Gini loh, glukosa itu kan sumber energi favorit tubuh kita. Setiap sel dari otot sampai otak butuh glukosa untuk bekerja. Tapi masalahnya bukan di glukosanya, tapi cara kita menyuplainya. Coba bayangkan, kita membanjiri sistem kita dengan terlalu banyak glukosa dalam waktu singkat. Nah, itulah yang disebut lonjakan glukosa. Di tingkat sel, ini tuh kayak tsunami kecil yang menghantam mitokondria kita, yaitu pabrik energi sel. Hasilnya stres oksidatif, peradangan, dan ya ujung-ujungnya kelelahan. Aneh kan ya? Kita makan untuk dapat energi, tapi cara makan yang salah malah merusak mesin energi kita sendiri. Belum lagi ada proses bernama glikasi, ini secara harfiah kayak memasak tubuh kita dari dalam yang mempercepat keriput dan penuaan. Nah, untuk mengatasi tsunami gula ini, pankreas kita melepaskan hormon insulin, tugasnya memerintahkan sel untuk menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Kalau ini terjadi terus-menerus, sel kita jadi tuli terhadap insulin, yang kita kenal sebagai resistensi insulin. Dan itu pintu gerbang menuju diabetes tipe 2. Yang paling menarik, materi sumber menunjukkan ada cara-cara sederhana yang didukung sains, seperti makan sayuran dulu atau minum sedikit cuka sebelum makan, yang bisa memangkas lonjakan ini sampai 75%. Ini seperti kita menemukan tuas utama di dalam kokpit tubuh kita untuk perbaikan kesehatan yang cepat dan nyata. Anda pakai analogi tuas paling penting di kokpit. Dan saya rasa disitulah letak masalah utamanya. Saya setuju 100% bahwa lonjakan glukosa kronis itu masalah besar. Apalagi dengan pola makan modern. Tapi menganggapnya sebagai satu-satunya tuas kendali adalah pandangan yang menurut saya terlalu reduksionis. Kesehatan itu bukan kokpit dengan satu tuas, tapi sebuah ekosistem yang rumit. Ada interaksi kompleks antara nutrisi, hormon, kesehatan triliunan bakteri di usus kita, tingkat stres, kualitas tidur, semuanya saling terkait. Jadi ketika kita fokus pada retasan atau hack, istilah yang sering dipakai untuk mengurangi dampak sepotong kue coklat, kita sebenarnya cuma menonaktifkan alarm kebakaran, bukan memadamkan apinya. Apinya itu ya kualitas makanan ultraproses yang menyebabkan lonjakan itu sendiri. Bukankah pendekatan yang lebih bijak dan berkelanjutan adalah dengan memperbaiki fondasi pola makan kita dengan makanan utuh yang secara alami tidak akan membuat gula darah kita naik turun seperti roller coaster? Daripada mencari cara cerdik untuk tetap bisa makan makanan yang kurang bergizi. Saya paham kekhawatiran soal retasan itu, tapi coba deh lihat dari sudut pandang biokimia. Ini bukan trik sulap ya. Ini penerapan ilmu yang sangat praktis. Misalnya soal makan sayuran terlebih dahulu. Serat dalam sayuran itu ketika sampai di usus, dia membentuk semacam jaring kental seperti gel. Nah, jaring ini secara fisik memperlambat laju penyerapan molekul glukosa dari makanan yang kita makan setelahnya, misalnya dari nasi atau pasta. Jadi dampaknya ke gula darah jadi jauh lebih landai. Ini mekanisme fisik yang nyata. Keindahan pendekatan ini adalah realismenya. Ini memberi orang fleksibilitas. Kita kan hidup di dunia nyata, di mana kadang kita ingin makan kue ulang tahun atau pasta saat kumpul keluarga. Strategi ini memberdayakan orang untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam situasi apapun, tanpa harus merombak total diet mereka dalam semalam. Yang kita tahu, bagi banyak orang itu tidak berkelanjutan. Tunggu. Jadi maksud Anda tidak apa-apa makan kue, asal makan salad dulu? Di mana batasnya? Bukankah itu pola pikir yang bisa jadi berbahaya? Tentu saja makan sayuran di awal itu sehat. Itu kan dasar-dasar ilmu gizi, bukan penemuan revolusioner.
tapi membingkainya sebagai retasan untuk mengakali makanan manis, itu menciptakan narasi bahwa makanan itu sendiri tidak masalah selama kita melakukan ritual sebelumnya. Ini beresiko menciptakan rasa aman yang palsu. Orang bisa berpikir, nggak apa-apa makan donat 3 biji, kan tadi sudah minum cuka apel. Fokus kita seharusnya bergeser untuk mendidik orang agar tidak terlalu bergantung pada makanan ultraproses yang memang butuh strategi mitigasi seperti ini. Kita seharusnya membangun keinginan untuk makanan yang menyehatkan, bukan mencari pembenaran untuk makanan yang merusak. Saya kurang setuju deh sama cara pikir itu. Poinnya kan bukan untuk kasih lampu hijau makan sembarangan. Ini tentang memberikan perangkat untuk menavigasi lanskap makanan modern yang memang penuh jebakan gula. Ini bukan soal pembenaran, ini soal pengurangan dampak buruk. Coba kita lihat data dari materi sumber. Ambil contoh PCOS, sindrom ovarium polikistik, yang dialami banyak perempuan. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan lonjakan insulin. Insulin yang berlebihan itu merangsang ovarium untuk memproduksi lebih banyak testosteron, yang menjadi akar dari banyak gejala PCOS. Dengan menstabilkan kurva glukosa, kita secara langsung menenangkan respons insulin dan bisa memperbaiki akar masalah hormonalnya. Saya mengerti hubungan hormonal itu. Tapi apakah itu benar-benar akar masalahnya atau hanya cabang dari pohon yang lebih besar? Menurut saya itu sangat fundamental. Coba lihat contoh lain yang lebih mengerikan, Alzheimer. Beberapa ilmuwan terkemuka sekarang menyebutnya diabetes tipe 3. Kenapa? Karena riset menunjukkan hubungan yang begitu kuat antara resistensi insulin di otak dengan perkembangan demensia. Otak juga bisa mengalami resistensi insulin yang membuatnya kelaparan energi meskipun glukosa melimpah di darah. Ini menunjukkan bahwa disregulasi glukosa bukan sekedar gejala gaya hidup buruk, ia adalah pendorong mekanistik utama di balik banyak penyakit kronis. Jadi, menstabilkannya adalah langkah pertama yang paling logis dan berdampak paling besar. Saya datang dari sudut pandang yang berbeda. Korelasi, bahkan yang sangat kuat, belum tentu menunjukkan sebab akibat tunggal, kan? Kondisi seperti PCOS dan Alzheimer itu luar biasa kompleks dan multifaktorial. Seringkali, disregulasi glukosa adalah gejala yang paling mudah diukur dan paling terlihat dari masalah yang lebih dalam. Analogi saya tetap pipa bocor. Anda fokus mengepel lantai yang basah, yaitu lonjakan glukosa, tapi Anda tidak bertanya kenapa pipanya bocor. Mungkin pipa yang bocor itu adalah peradangan kronis tingkat rendah yang dipicu oleh stres berkepanjangan atau kurang tidur. Stres kronis melepaskan kortisol, yang secara langsung memerintahkan hati untuk melepas glukosa ke darah. Atau mungkin pipa bocornya adalah mikrobioma usus yang kacau. Disbiosis usus bisa menyebabkan dinding usus meradang dan bocor, yang memicu respons imun dan peradangan sistemik, yang pada gilirannya memperburuk resistensi insulin. Jadi, kalau kita hanya fokus pada glukosa, kita bisa saja melewatkan akar masalah yang sebenarnya. Itu poin yang bagus soal multifaktorial, saya tidak menyangkalnya. Tapi, pendekatan glukosa ini justru punya kelebihan lain. Ia membebaskan kita dari paradigma lain yang juga terlalu sederhana dan jujur saja sudah usang, yaitu menghitung kalori. Bertahun-tahun kita dicekoki ide bahwa kalori masuk sama dengan kalori keluar adalah segalanya. Materi sumber ini dengan jelas membantah itu. 2.000 kalori dari kue kering dan minuman manis akan memicu respons biokimia yang sangat sekali berbeda dengan 2.000 kalori dari alpukat, ikan salmon, dan bayam. Yang pertama akan memicu tsunami glukosa, peradangan, dan penyimpanan lemak. Yang kedua akan memberikan energi stabil dan nutrisi. Dengan mengalihkan fokus dari kuantitas, yaitu kalori, ke kualitas respons biokimia tubuh, yaitu kurva glukosa, kita memberdayakan orang dengan pengetahuan yang bisa langsung mereka rasakan. Mereka bisa merasakan energinya lebih stabil, tidak lagi mengantuk selama makan siang, ngidam berkurang. Ini adalah pergeseran cara pandang yang sangat memberdayakan tanpa rasa bersalah dan siksaan dari menghitung setiap kalori yang masuk. Saya justru khawatir kita hanya sedang menukar satu obsesi dengan obsesi lainnya. Dulu orang sibuk memasukkan setiap gram makanan ke aplikasi penghitung kalori. Sekarang, ada tren baru di mana orang terus-menerus memantau kurva glukosa mereka dengan sensor yang ditempel di lengan. Ini bisa menciptakan kecemasan yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Setiap kali makan, orang jadi cemas. Wah, kurva saya naik terlalu tinggi. Ini bisa merusak hubungan yang sehat dan intuitif dengan makanan.
pendekatan yang lebih sehat secara psikologis, menurut saya adalah mendorong hubungan yang mindful dengan makanan utuh. Ketika Anda membangun pola makan di sekitar makanan asli, sayuran, protein berkualitas, lemak sehat, buah-buahan, gula darah yang stabil itu datang sebagai bonus, sebagai hasil alami. Itu bukan tujuan yang dikejar-kejar secara obsesif dengan retasan dan monitor. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa tujuan akhirnya? Apakah sekadar kurva glukosa yang datar, atau kesehatan dan kesejahteraan holistik? Saya berpendapat bahwa yang kedua secara alami akan menghasilkan yang pertama, bukan sebaliknya. Tapi bagaimana orang bisa sampai ke sana jika mereka tidak pernah merasakan bedanya? Bagi seseorang yang seumur hidupnya sarapan sereal manis dan merasa lemas setiap jam 10 pagi, mengatakan makanlah secara intuitif itu tidak banyak membantu. Intuisi mereka sudah dibajak oleh lonjakan gula darah. Dengan memberikan mereka alat untuk melihat dan merasakan secara langsung bagaimana sarapan telur dan alpukat membuat kurva glukosa mereka stabil dan energi mereka bertahan sampai siang, itu bukan menciptakan obsesi, itu adalah edukasi, itu memberikan biofeedback yang nyata. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Setelah mereka paham polanya, mereka tidak perlu terus-menerus memantau. Mereka sudah tahu mana saklar yang harus ditekan. Saya perlu pikirkan itu sejenak. Biofeedback memang bisa jadi alat edukasi yang kuat, tapi tetap ada resiko di sana. Risikonya adalah kita mulai melihat makanan bukan sebagai sumber kenikmatan, budaya, dan nutrisi, tapi sebagai sekumpulan data yang harus dioptimalkan. Pisang bukan lagi buah yang enak, tapi lonjakan 30 poin. Nasi bukan lagi makanan pokok, tapi musuh kurva datar. Pendekatan ini jika tidak hati-hati bisa mengarah ke ortoreksia, yaitu obsesi tidak sehat terhadap makanan sehat. Jalan tengahnya mungkin ada, tapi narasi dominan yang saya lihat seringkali berfokus pada optimasi dan kontrol, yang bisa jadi sangat memberatkan secara mental bagi sebagian orang. Pada akhirnya, dampak biokimia dari lonjakan glukosa itu sangat nyata, signifikan dan langsung terasa. Ini mempengaruhi segalanya, mulai dari energi kita setiap hari, kejernihan berpikir, suasana hati, hingga kecepatan kita menua dalam jangka panjang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip sederhana untuk meredam lonjakan ini, kita mendapatkan jalur yang jelas dan bisa langsung diterapkan untuk perbaikan kesehatan yang substansial. Ini bukan soal obsesi, tapi soal pemahaman. Ini adalah alat yang ampuh dan memberdayakan yang menempatkan kita kembali di kursi pengemudi tubuh kita. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti bahwa meskipun manajemen glukosa adalah komponen penting dalam kesehatan, ia tidak berdiri sendiri. Kita harus sangat berhati-hati agar tidak menyederhanakan gambaran biologis yang luar biasa kompleks ini. Fokus yang terlalu sempit pada satu molekul, sepenting apapun itu, beresiko membuat kita mengabaikan faktor krusial lain, seperti kesehatan usus, manajemen stres, dan kualitas tidur. Pendekatan yang paling tangguh dan berkelanjutan kemungkinan besar adalah yang mengintegrasikan kesadaran akan glukosa ke dalam kerangka yang lebih luas tentang nutrisi makanan utuh dan kesehatan holistik, bukan menjadikannya satu-satunya bintang utama. Saya rasa kita bisa sepakat pada satu hal, mengurangi lonjakan gula darah yang tajam dan sering, terutama yang datang dari makanan ultraproses, adalah tujuan yang sangat bermanfaat bagi hampir semua orang. Tentu, di situ kita sepakat. Ketidaksepakatan yang tersisa dan yang paling menarik adalah soal urutan prioritas. Apakah manajemen glukosa adalah titik awal yang fundamental bagi kesehatan, atau ia hanyalah salah satu bagian penting dari strategi holistik yang jauh lebih besar? Dan jelas, masih banyak hal yang bisa dieksplorasi lebih dalam dari materi ini.